Perhimpunan Indonesia. Berdasarkan sejumlah informasi sejarah, Perhimpunan Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai PI merupakan organisasi penggerak nasional pertama yang memuat unsur kata Indonesia pada nama kelompoknya. Organisasi ini sendiri dianggap sebagai pelopor kedaulatan bangsa Indonesia di mata internasional. Organisasi ini sendiri pertama kali didirikan pada 25 Oktober 1908 di Belanda oleh Sultan Kasayangan dan Noto Suroto yang tengah mengenyam pendidikan di negeri tersebut. Namun menurut beberapa kutipan sumber sejarah lainnya, pada awal pendiriannya, Perhimpunan Indonesia memiliki sebutan sebagai Indisverenising, yang kemudian pada tahun 1922 organisasi tersebut berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada awalnya pula, Perhimpunan Indonesia ini dikenal sebagai organisasi yang berfokus pada kegiatan sosial budaya yang menyatukan para pelajar Indonesia yang sama-sama tinggal di Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, organisasi ini mulai bergerak dalam bidang politik. Tujuan organisasi ini sendiri ialah untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintah Indonesia yang memiliki tanggung jawab akan rakyat Indonesia, bukan Belanda. Berdasarkan tujuan tersebut, maka diketahui bahwa tujuan organisasi ini terangkum dalam 3 pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. 2. Bangsa Indonesia harus bersatu melawan Belanda. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Keberadaan pokok-pokok penggerak Perhimpunan Indonesia tersebut sendiri terinspirasi berkat pergerakan nasional yang terjadi di tanah air atas gagasan Muhammad Hatta. Selanjutnya, kegiatan politik yang digagas dari kelompok organisasi ini berfokus pada penyebaran semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Hal ini guna melawan penjajahan oleh pemerintah Belanda. Pada saat itu sendiri, Perhimpunan Indonesia atau PI dipandang sebagai organisasi radikal karena para anggotanya tidak pantang menyerah untuk menuntut kedaulatan dari mata internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan organisasi ini sendiri memiliki semboyan yang berbunyi Indonesia Merdeka sekarang. Meski berawal dari sebuah perkumpulan sederhana, namun pendirian Indisverenising ini memiliki arti penting, yaitu Indisverenising membuka pintu keanggotaan bagi seluruh mahasiswa Indonesia di Belanda. Indisverenising bukanlah perkumpulan biasa, karena dalam pasal kedua Anggaran Dasar Indisverenising jelas disebutkan memajukan kepentingan-kepentingan bersama atas Indiërs di negara Belanda dan mengadakan hubungan dengan Hindia Belanda. Salah satu perjuangan Indisverenising saat itu ialah menerbitkan buletin yang diberi nama Hindia Putra. Ide nasionalis yang dibawa oleh Suwardi mampu menumbuhkan keinginan untuk mengadakan publikasi. Pada tahun 1916, terbitlah majalah berkala Hindia Putra, tetapi isinya tidak sama sekali membuat tulisan politik. Untuk menunjukkan sikap nasionalismenya, pengurus organisasi ini kemudian mengubah nama majalah Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Kemudian pada tanggal 14 April 1917, Indisverenising mengadakan pertemuan dengan partai politik Indonesia seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo di Belanda. Karena pertemuan tersebut melibatkan partai politik, maka sebagian besar diskusi mengandung unsur politis terhadap
Sebuah fakta menarik yaitu digunakannya kata Indonesia dan Indonesianers oleh Sujoputra selama pertemuan berlangsung. Laporan ini secara jelas dituliskan dalam majalah Hindia Putra nomor 9 tahun 1917. Kemudian kata tersebut menjadi populer di kalangan mahasiswa sebagai kata pengganti Indi atau Hindia dan Indiers atau orang Hindia yang sangat merendahkan kedudukan orang Indonesia.